Assalamualaikum teman-teman. Izin simpan dokumentasi alat peraga edukatif yang kita kasih nama Ropin atau robot pintar ya. Ropin ini kita buat untuk mengikuti lomba kreativitas ibu dan anak yang diadakan RA Al-Mu'izzah dalam rangka kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 sekaligus memperingati Hari Kartini 21 April 2025. Kita kenalan sama Ropinnya ya. Kita ke bagian kepala bagian depan dulu ya. Di sini anak-anak bisa belajar untuk mengenali bentuk geometri. Ada lingkaran, segitiga, dan persegi panjang. Ini bermanfaat untuk anak-anak mengenali bentuk dasar geometri serta membedakan dan mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya. Juga melatih koordinasi mata dan tangan. Nah, di bagian kepala ini juga di bagian atasnya anak-anak bisa belajar mengenal tekstur kasar dan halus untuk mengembangkan kemampuan indera peraba. Nah, ini kertas pasir dan ini yang halus HVS. Kita lanjut bagian badan depan, mengenal angka dan belajar berhitung. Di sini ada angka 1 sampai dengan 10 dan nanti guru bisa memberikan soal. Misalnya angka 3 ditambah 3. Ya, letakkan stik es krimnya lalu dihitung dan dijumlahkan stik es krimnya, kemudian hasilnya bisa ditulis di tempat kotak putih yang telah disediakan. Nah, di sini bisa mengembangkan kemampuan dasar matematika, juga memahami dan memecahkan masalah. Next, kita ke sebelah kanan. Di telinga kanan ada puzzle rukun Islam. Nah, di sini anak-anak bisa mengenal rukun Islam dengan cara yang menyenangkan, melatih motorik halus juga saat menempelkan puzzle-nya, juga mengembangkan kemampuan kognitif, melatih memori, kemampuan berpikir, juga pemecahan masalah, juga mengembangkan kemampuan indera peraba. Pada velcro-nya terdapat tekstur kasar dan permukaan puzzle terdapat tekstur halus. Nah, ini sudah jadi ya. Lanjut ke badan bagian samping kanan, ini terdapat tempat untuk anak-anak belajar meronce dengan cara memasukkan benang atau tali ke sedotan yang telah disediakan. Nah, di sini ada daun, ada apel. Ini untuk melatih motorik halus, juga melatih koordinasi mata dan tangan. Nah, di bagian bawahnya ini yang kosong, ini kita letakkan tempat untuk memancing ikan ya. Cuman waktu tag video ini tempatnya itu belum kita tempel. Ini kita pakai video waktu presentasi di sekolah ya. Jadi dibuatlah tongkat pancingannya, di ujungnya ditempeli magnet, lalu gambar ikannya di belakangnya ditempelin klip kertas. Nah, di ikan bagian belakangnya itu kita masukkan instruksi bebas aja, cuman di sini instruksinya itu untuk melatih motorik kasar. Ini juga nanti bisa dikembangkan ya Bun, misalkan mau diganti instruksinya jadi misalnya menyanyikan lagu apa, itu jadi bisa kemana-mana gitu, mengembangkan motorik kasar kah, mengembangkan motorik halus kah, atau instruksi mau ubah menjadi ke mengembangkan seni misalnya, seperti itu. Jadi nanti bisa dikembangkan sesuai dengan aspek-aspek yang ingin dikembangkan. Nah, ini bisa melatih fokus juga, fokus, koordinasi mata, tangan, juga melatih kesabaran. Kita ke telinga bagian kiri. Nah, di sini ada roda waktu sholat fardu. Jadi ini kita memperkenalkan waktu sholat dengan cara yang juga menyenangkan. Terus juga mengembangkan kemampuan mengingat serta mengelompokkan warna. Jadi misalnya nih kita misalnya kita mau minta waktu sholat zuhur. Nah, zuhur itu dilakukan pada siang hari dan jumlah rakaatnya ada 4. Nanti bisa anak-anak memutar rodanya sesuai dengan warna dan rakaatnya. Ini jadi bisa sekalian belajar mengenal dan mengelompokkan warna ya. Lanjut ke bagian bawahnya, samping sebelah kiri, ini untuk mengenal abjad. Nah, di sini tersedia abjad huruf dari A sampai dengan Z, kemudian ada kotak putih. Nanti guru bisa menuliskan kata apa. Misalkan di sini kita tulis paku, lalu nanti disediakanlah tutup botol yang diisi dengan huruf. Nanti anak-anak bisa belajar merangkai hurufnya, huruf P, A, dan K, lalu U. Ini untuk membantu proses belajar membaca, melatih kemampuan bahasa, juga melatih motorik halus, konsentrasi, dan juga koordinasi mata dan tangan.
Putar lagi ke bagian belakang, di bagian belakang kepala ini bisa belajar menulis angka. Nah, anak-anak bisa menulis angka di gambar angka dan ada garis putus-putusnya. Ini bisa melatih motorik halus, koordinasi mata dan tangan, belajar matematika dasar, juga melatih konsentrasi. Tulisnya menggunakan spidol yang bisa dihapus ya teman-teman. Nah, dihapusnya jangan ditiru pakai tangan. Tisu mana tisu ya? Lanjut di badan bagian belakang, mengenal huruf hijaiyah. Nah, ini ada huruf hijaiyahnya. Juga di gambar kapal selamnya, guru bisa menuliskan huruf apa untuk anak nanti mencari. Jadi di bagian tutup botolnya, lalu dipindahkan ke bagian bulatan yang di kapal selam untuk melatih motorik halus, membantu proses belajar mengaji, memecahkan masalah, juga melatih fokus dan konsentrasi. Nah, ini kita foto ropinnya, tampak samping, kiri, kanan, depan, dan belakang. Nah, untuk bagian ini aku revisi ya. Mungkin kalau teman-teman ngeh di videonya tuh kok ada yang beda. Nah, ini before-nya, ini after-nya. Karena kurang puas, jadi aku revisi H-1 sebelum pengumpulan. Oke, mungkin segitu aja dulu ya teman-teman untuk robot pintarnya. Mohon maaf untuk semua kekurangannya robot pintar yang belum sempurna ini. Semoga teman-teman yang lagi nyari referensi alat peraga edukatif nantinya bisa buat alat peraga edukatif yang lebih sempurna lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.